Perkenalkan, nama saya Angelina Diftriana Koro, kelas 1C, NIM 2103020084, Prodi Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya ingin mereview tugas mingguan ke-8 dengan buku berjudul Pengantar Sosiologi. Bab yang ke-1, Pengantar Sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis terhadap interaksi masyarakat dan sosial. Untuk melakukan studi mereka, sosiolog mengidentifikasi pola budaya dan pasukan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Belajar sosiologi bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, orang belajar bagaimana berpikir kritis tentang masalah sosial dan masalah yang menghadapi masyarakat kita. Studi tentang sosiologi memperkaya kehidupan mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk karir dunia yang semakin beragam. Bab yang kedua, riset sosiologi. Pendekatan terhadap penelitian sosiologi menggunakan metode ilmiah. Seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 tahap: mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan studi, dan mengacak pada kesimpulan. Metode ilmiah ini berguna karena memberikan metode yang sedang mengorganisir dalam sebuah studi. Beberapa sosiolog melakukan penelitian melalui kerangka kerja interpretasi daripada mempekerjakan metode ilmiah. Kekhawatiran etika sosiolog dan sosiologi mahasiswa harus bertanggung jawab atas ajang yang harus mereka lakukan. Bab yang ketiga, budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini dan termaksud elemen material dan non-material. Sosiolog mencoba berlatih relativisme budaya. Elemen kebudayaan terdiri dari banyak elemen, seperti nilai dan kepercayaan masyarakat. Budaya juga diatur oleh norma, termaksud hukum, sejarah, dan cerita rakyat. Simbol dan bahasa masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Perspektif teoritis tentang budaya ada 3 pendekatan utama terhadap interpretasi budaya. Perspektif fungsional mengakui bahwa ada banyak belahan budaya yang bekerja sama sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bab yang keempat, masyarakat dan interaksi sosial. Jenis masyarakat diklasifikasikan sesuai dengan perkembangan dan penggunaan teknologi mereka. Untuk sebagian besar sejarah manusia, orang-orang tinggal di masyarakat pra-industrial yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi barang yang rendah. Perspektif teoritis tentang masyarakat menurut Emil Durkheim percaya bahwa sebagian masyarakat maju. Mereka melakukan transisi dari solidaritas mekanikal terhadap organik. Bagi Karl Marx, masyarakat ada dalam hal konflik kelas. Dengan kenaikan kapitalisme, para pekerja menjadi terasingkan dari mereka sendiri dan orang lain di masyarakat. Sosiolog Max Weber mencatat bahwa rasionalisme masyarakat dapat dilakukan untuk tidak sehat. Konstruksi sosial masyarakat realistis didasarkan pada pembangunan sosial realistis. Bab yang kelima, sosialisasi. Sosialisasi penting karena membantu menjunjung tinggi masyarakat dan budaya. Ini juga merupakan bagian utama dari pengembangan individu. Agen sosialisasi interaksi bertanggung jawab langsung dengan kita, dengan kelompok sosial. Sosialisasi melalui sosialisasi kursus hidup adalah proses umur hidup yang berlangsung untuk kita memasuki tahap kehidupan yang baru seperti masa dewasa atau usia lanjut. Bab yang keenam, kelompok dan organisasi. Jenis kelompok yang sebagian besar menentukan bagaimana kita memikirkan diri kita sendiri. Ada 2 jenis kelompok utama, yaitu primer dan sekunder. Seperti yang kita sebutkan, kelompok utama adalah yang panjang dan kompleks. Kelompok primer jarang memiliki pemimpin formal, meskipun bisa ada kepemimpinan informal. Kelompok umumnya dianggap besar bila ada terlalu banyak anggota untuk diskusi simultan. Dalam kelompok sekunder, ada 2 jenis fungsi kepemimpinan, dengan pemimpin ekspresif yang berfokus pada kesehatan dan kesehatan emosional, dan pemimpin instrumental yang berfokus pada hasil. Organisasi formal, organisasi besar, masuk ke dalam kategori utama, normatif atau sukarela, pemaksaan, dan utilitarian. Kita hidup dalam waktu kontraksi.
Sementara kecepatan perubahan dan teknologi mengharuskan orang harus menjadi lebih gesit dan kurang birokratis dalam pemikiran mereka. Birokrasi besar seperti rumah sakit, sekolah, dan pemerintah lebih terhambat daripada sebelumnya dengan format organisasi mereka. Bab yang ketujuh, deviance, kejahatan, dan kontrol sosial. Penyimpangan dan kontrol penyimpangan merupakan pelanggaran norma. Apakah ada sesuatu yang menyimpang tergantung pada definisi konsensual, situasi, dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku. Fungsionalis menunjukkan bahwa penyimpangan adalah kebutuhan sosial karena memperkuat norma dan meningkatkan orang-orang dari konsekuensi melanggar mereka. Melanggar norma dapat membuka mata masyarakat untuk ketidakadilan dalam sistem. Para teoretikus konflik berpendapat bahwa kejahatan berasal dari sistem ketidaksetaraan yang membuat mereka berkuasa di bagian atas dan mereka tanpa kekuatan di bagian bawah. Bab yang ke-8, media dan teknologi. Media dan teknologi di media masyarakat dan teknologi telah bervariasi dari awal komunikasi manusia paling awal. Print press, telegraf, dan internet adalah contoh-contoh persimpangan mereka. Implikasi global teknologi mendorong globalisasi, tapi apa artinya bisa sulit untuk diterapkan. Sementara beberapa ekonom melihat kemajuan teknologi yang menyebabkan ladang bermain lebih banyak, di mana siapapun manapun bisa menjadi pesaing global. Kenyataannya adalah kesempatan yang masih mencakup daerah yang diuntungkan secara geografis. Perspektif teoritis pada media dan teknologi ada teoritasi tentang bagaimana masyarakat, teknologi, dan media akan maju. Bab yang ke-9, stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Stratifikasi dan mobilitas sosial di Amerika Serikat ada 3 kelas utama di Amerika Serikat, yaitu kelas atas, tengah, dan bawah. Mobilitas sosial menggambarkan pergeseran dari satu kelas sosial ke yang lain. Sifat kelas juga disebut spidol kelas, adalah perilaku kas, bea cukai, dan norma yang didefinisikan setiap kelas. Stratifikasi dan ketidaksetaraan global. Stratifikasi membandingkan kekayaan, stabilitas ekonomi, status, dan kekuasaan negara secara keseluruhan. Dengan membandingkan pendapatan dan produktivitas antar negara, penelitian dapat lebih baik mengidentifikasikan ketidaksetaraan global. Bab yang ke-10, global ketidaksetaraan. Stratifikasi global dan stratifikasi klasifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya antara bangsa dan di dalam bangsa-bangsa. Sementara ketidaksetaraan ekonomi sangat penting. Demikianlah kesetaraan sosial seperti diskriminasi yang berasal dari ras, etnis, gender, agama, dan atau orientasi seksual. Sementara ketidaksetaraan global tidak ada yang baru. Beberapa faktor membuatnya lebih relevan daripada sebelumnya, seperti pasar global dan laju pembagian informasi. Perspektif teoritis tentang teori demonisasi dan teori demonisasi global adalah 2 sosiolog lensa yang paling umum digunakan saat melihat isu ketidaksetaraan global. Bab yang ke-11, ras dan entitas. Kelompok rasial, etnis, dan minoritas konten ini tersedia secara gratis. Ras pada dasarnya merupakan konstruksi sosial. Etnis adalah istilah yang menggambarkan budaya bersama dan asal nasional. Kelompok minoritas didefinisikan oleh kekurangan kekuasaan mereka. Rasisme mengacu pada keyakinan bahwa satu balapan secara inheren lebih unggul atau inferior terhadap balapan lainnya. Teori pola fungsional dan risiko studi ras, studi rencana dominan dan bawahan bermain untuk menciptakan struktur sosial yang stabil. Bab yang ke-12, jenis kelamin, seks, dan seksualitas. Perbedaan antara seks dan gender adalah seks dan gender mengacu pada 2 pengenal berbeda. Seks menunjukkan karakteristik biologis membedakan laki-laki dan perempuan, sementara jenis kelamin menunjukkan karakteristik sosial dan budaya maskulin dan perilaku feminin. Seks dan jenis kelamin tidak selalu sinkron. Individu yang sangat mengidentifikasi dengan jenis kelamin berlawanan dianggap transgender. Bab 13, penuaan dan orang tua. Siapa orang tua?
Penuaan di masyarakat sosial studi penuaan menggunakan data populasi dan kohort untuk memprediksi masalah sosial yang terkait dengan populasi penuaan. Proses penuaan usia tua mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, biologis, sosial, dan psikologis. Meskipun teknologi medis telah memperpanjang harapan hidup, tak dapat memberantas penuaan dan kematian. Sikap budaya membentuk cara masyarakat kita melihat umur tua dan sekarat. Namun, sikap ini bergeser dan berkembang sering berjalannya waktu. Perspektif teoritis pada penuaan, 3 perspektif sosiologi utama menginformasikan teori penuaan. Teori dalam perspektif fungsionalis fokus pada peran orang tua dalam hal fungsi masyarakat secara keseluruhan. Bab yang ke-14, pernikahan dan keluarga. Apa itu pernikahan? Apa itu keluarga? Sosiolog melihat pernikahan dan keluarga sebagai institusi masyarakat yang membantu menciptakan unit dasar struktur sosial. Kedua pernikahan dan keluarga dapat didefinisikan secara berbeda-beda, mempraktikkan budaya yang berbeda di seluruh dunia. Keluarga dan perkawinan, seperti institusi lain, beradaptasi dengan perubahan sosial. Variasi dalam kehidupan keluarga, konsep Amerika dan pernikahan keluarga berubah. Kenaikan kohabitas, mitra seks yang sama, dan kewarganegaraan mengubah gagasan pernikahan kami. Demikian pula orang tua tunggal, orang tua seks yang sama. Bab yang ke-15, kepercayaan. Pendekatan sosiologis terhadap agama menggambarkan kepercayaan, nilai dan praktis yang terkait dengan masalah suci atau spiritual. Agama adalah institusi sosial karena mencakup kepercayaan dan praktik yang melayani kebutuhan masyarakat. Agama juga merupakan contoh universal budaya karena ditemukan di semua masyarakat dalam satu bentuk atau satu lainnya. Fungsionalis, teori konflik, dan introseksionisme semua memberikan cara yang berharga bagi sosiolog untuk memahami agama. Bab yang ke-16, pendidikan. Pendidikan di seluruh dunia memiliki banyak perbedaan, meskipun faktor yang sama, termasuk sumber daya dan uang yang mempengaruhi setiap sistem pendidikan. Perspektif teoritis tentang pendidikan, teori sosiologis utama menawarkan wawasan tentang bagaimana kita memahami pendidikan. Fungsionalis melihat pendidikan sebagai melayani kebutuhan masyarakat dengan mempersiapkan mahasiswa untuk peran selanjutnya atau fungsi di masyarakat. Bab yang ke-17, pemerintah dan politik. Sikap ahli dan otoritas memeriksa pemerintahan dan politik dalam hal dampaknya terhadap individu dan sistem sosial yang lebih besar. Kekuatan adalah entitas atau kemampuan individu untuk mengendalikan atau mengarahkan orang lain, sementara otoritas mempengaruhi yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Max Weber menunjukkan kekuatan dan otoritas, membedakan antara dua konsep, dan merumuskan sistem untuk mengklasifikasi jenis otoritas. Bentuk negara pemerintah diatur oleh sistem politik yang berbeda. Secara umum, warga negara di mana kekuasaan terkonsentrasi dalam satu pemimpin atau kelompok kecil lebih cenderung menderita pelanggaran kebebasan sipil dan mengalami ketidaksetaraan ekonomi. Bab yang ke-18, bekerja dan ekonomi. Ekonomi sistem mengacu pada institusi sosial di mana sumber daya manusia dikelola. Revolusi pertanian menyebabkan perkembangan ekonomi pertama yang didasarkan pada barang perdagangan. Mekanisme proses pembuatan menyebabkan revolusi industri dan memunculkan dua sistem ekonomi berkompetensi besar. Teori konvergensi berusaha menjelaskan hubungan antara tingkat pengembangan dan perubahan negara dalam struktur ekonominya. Globalisasi ekonomi mengacu pada proses mengintegrasikan pemerintah, budaya, dan pasar keuangan melalui perdagangan internasional menjadi satu pasar dunia. Bab yang ke-19, kesehatan dan kedokteran. Pembangunan sosiologi kedokteran kesehatan adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan dan penyakit dan kelainan, dan perawatan kesehatan baik untuk orang sakit maupun orang sehat. Pembangunan sosial kesehatan menjelaskan bagaimana bentuk dan dibentuk oleh gagasan medis. Bab yang ke-20, populasi, urbanisasi, dan lingkungan. Faktor-faktor yang berdampak populasi meliputi kesatuan, tingkat kematian, dan migrasi, termasuk imigrasi dan emigrasi. Ada banyak hasil potensial dari populasi yang berkembang, dan perspektif sosiologi
bervariasi pada potensi efek dan jumlah yang meningkat ini. Pertumbuhan akan menekan planet yang sudah dikenai pajak dan sumber daya alamnya. Kota urbanisasi merupakan banyak kesempatan bagi penduduk mereka dan menawarkan manfaat yang signifikan terhadap akses terhadap barang ke banyak kesempatan kerja. Pada saat yang sama, daerah penduduk yang tinggi dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok demografis dan strain lingkungan. Bab yang ke-21, pergerakan sosial dan perubahan sosial. Perilaku kolektif adalah kegiatan yang tidak dilembagakan di mana beberapa orang secara sukarela terlibat. Ada 4 bentuk perilaku kolektif yang berbeda: kerumunan, massa, umum, dan gerakan sosial. Pergerakan sosial adalah tujuan terorganisir baik dengan tujuan mendorong perubahan, memberikan suara politik kepada mereka tanpa itu, atau mengumpulkan beberapa tujuan umum lainnya. Pergerakan sosial berpotongan pada lingkungan hidup, inovasi teknologi, dan faktor eksternal lainnya untuk menciptakan perubahan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.